Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dan ibu selalu sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Belum kita menyimak, mari kita berdoa menurut agama, menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mari kita simak anak-anak. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo mencoba. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Pagi pertama, topik masalahnya. Apa yang dibahas pada teks di atas? Paragraf 2. Deret penjelas, siapakah Thomas Alva Edison? Ya, ini dijawab. Paragraf 3, deret penjelas. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Nah, sini tulis. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Sampaikan hasilnya kepada temanmu untuk dilengkapi atau untuk dinilai apakah ada perbedaan, apakah bagaimana, dibandingkan, dikoreksi. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Harus bangkit ya Nana. Ayo mencoba. Perhatikan gambar lampu pijar berikut. Wow, terang sekali nih lampu. 1. Bagaimana dari lampu pijar tersebut yang berbentuk lingkaran? 2. Mengapa bagian tersebut berbentuk lingkaran? 3. Apa yang terjadi jika penampang lampu tidak berbentuk lingkaran? Nah, ini dijawab ya 1, 2, 3. Kamu sudah belajar tentang definisi lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Amatilah lingkaran berikut. Nah, tulislah hal yang ingin kamu ketahui tentang unsur-unsur lingkaran. Sampaikan tulisanmu kepada guru temanmu.
waktu sekarang kita akan bereksplorasi untuk menjawab rasa ingin tahumu. Pertama, gambarlah lingkaran dengan menggunakan jangka. 1, 2, berilah tanda pada titik pusat lingkaran. Kamu dapat memberikan nama P. 3, ambillah satu titik pada lingkaran, misalnya A. Tariklah garis dari titik P ke A. Ukurlah panjang garis AP. Teruskan garis AP sampai memotong lingkaran. Kamu dapat memberi nama titik B. Ukurlah panjang garis AB. Lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali dan ukurlah lingkaran yang berbeda. Tulislah hasilmu pada tabel berikut. Percobaan yang pertama, panjang garis AP berapa? Panjang garis AB berapa? 2, seterusnya. Apakah yang kamu dapat simpulkan? 1. Bagaimana hubungan antara panjang AP dan AB? Tulis. Jika panjang AP disebut jari-jari lingkaran disambungkan dengan 10 dan AB adalah diameter lingkaran dilambangkan dengan D, bagaimana hubungan antara R dan D? Tulis. Garis AP dan PB adalah jari-jari lingkaran atau R, sedangkan garis AB adalah diameter lingkaran atau D. D sama dengan 2R atau 2 kali jari-jari. Ayo berlatih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm. Hitunglah berapa panjang diameternya. Dikasih jalannya. 2. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm. Hitunglah panjang jari-jarinya. 3. Misalkan terdapat 2 lingkaran A dan B, diameter lingkaran A dan 2 kali lingkaran B. Jika salah satu lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Please. Terdapat 2 lingkaran A dan B. Panjang-panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali lingkaran A. Jika jari-jari lingkaran B adalah 60 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Ayo berdiskusi. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di dalam malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Nah, belajar ya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam dari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman dan saat belajar. Berbeda dengan adiknya Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Lihat juga dalam banyak kotoran yang menempel pada jarang dibersihkan. Berdasarkan teks di atas, apa nih? Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? 2. Apakah yang didapatkan oleh adik Siti? Ya. 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tulis. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tulis. Apakah manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Tulis. Amatilah headband yang berikut menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakan dengan tanggung jawab? Benda. Lalu habis benda, bagaimana kamu menggunakannya? Kalau bendanya sandal, menggunakannya di kaki dan dipakai dengan pecicilan misalnya. Bagaimana kamu merawatnya? Ketika sudah 2 hari dicuci, dibersihkan. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam penggunaannya?